Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konselor, perkenalkan nama saya Heru Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari kelas R6J Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya sudah melakukan proses konseling dengan pendekatan realitas. Silahkan disimak videonya dan terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Siap, terima kasih ya Pak. Selamat siang Mas. Sama siang juga Pak. Sebelumnya di sini dengan Mas siapa ya? Saya dengan Trino Priantono Pak, biasa dipanggil Trian. Oh, Prian. Ya. Jadi saya boleh manggilnya Mas Prian. Boleh? Boleh ya. Eh, Sekarang giliran saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Saya merupakan seorang konselor yang memang saya lumayan berpengalaman di dunia konselor. Saya sudah berpengalaman selama 2 tahun menjadi seorang konselor, dan di sini saya berusaha menjaga profesionalitas saya sebagai konselor. Oke, baik. Mas Prian ini kalau boleh tahu dari mana ya? Kebetulan saya dari Cipayung Mas. Cipayung. Ya. Oh, deket ya kalau Cipayung. Iya. Mas Prian ini kesehariannya apa sih? Keseharian saya untuk saat ini bekerja Pak. Bekerja Bekerja di daerah Pondok Gede. di Pondok Gede. Iya. Deket ya Cipayung ke Pondok Gede. Iya, lumayan. Ya. Kalau boleh tahu itu pekerjaannya itu bagaimana ya Pak, kalau emang boleh di share? Mungkin untuk pekerjaan saya seperti pada dasarnya orang bekerja setelah lulus SMA ya Pak, seperti Gimana tuh? kuli pabrik Pak Oh, sebetulnya. pabrik Ya. ya, buruh pabrik berarti ya. Masnya ini melakukan konseling ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya atau bagaimana? Kebetulan pertama kali sih Pak. Pertama kali ya, berarti belum tahu tuh apa itu konseling ya? Belum. Ya. Nah, di sini saya coba jelasin ya Mas, Boleh. karena memang Masnya belum tahu itu konseling apa. Jadi konseling itu proses pemberian layanan yang dilakukan oleh seorang konselor pada klien. Nah, seorang konselor itu adalah saya sendiri, dan kliennya itu Masnya itu sendiri. Ya. Nah, kliennya itu yang emang mempunyai masalah atau sedang menghadapi masalah dan ingin mencari jalan keluar daripada masalah tersebut. Nah makanya si klien ini mengikuti proses konseling untuk menerima layanan atau membutuhkan layanan daripada si konselor itu sendiri agar bisa memecahkan masalah si klien itu. Bagaimana Mas, paham? Paham sih Pak. Paham. Selanjutnya bagaimana Masnya ini tertarik untuk lanjut atau gimana? Dengan adanya penjelasan dari Bapak, saya semakin yakin untuk melanjutkannya Pak. Lanjut Ya. Boleh. Sebelum lanjut ke sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan ya Mas, bahwasannya di sini di dalam proses konseling ini saya menjunjung tinggi asas-asas daripada konseling itu sendiri. Yang pertama, yang paling utama adalah ada asas kerahasiaannya Mas, bahwasannya di sini Masnya cerita sebanyak apapun, cerita apapun tentang masalah Mas di sini, seterbuka apapun di sini, tidak akan tersebar luas di luar ruangan ini. Jadi hanya saya dan Masnya yang tahu. Oke. Jadi di sini saya akan menjaga kerahasiaan daripada cerita Mas itu sendiri ya Mas. Di sini saya berusaha menjaga profesionalitas saya sebagai seorang konselor dengan menjaga kerahasiaan cerita daripada si klien, yaitu Mas sendiri. Ya. Dan di sini saya juga menjunjung tinggi kode etik daripada konselor Mas. Jadi di sini Masnya dijamin aman walaupun Masnya itu cerita sepanjang lebar apapun, seterbuka apapun. Jadi jangan ragu untuk cerita ya Mas. Selanjutnya ada asas kenormatifan, bahwasanya di sini saya melakukan konseling insya Allah berdasarkan atau mematuhi norma-norma yang ada ya Mas. Dan selanjutnya adalah ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini adalah di mana si klien itu atau Masnya itu sendiri secara sukarela nih Mas melakukan proses konseling ini. Nah, Mas bagaimana? Sukarela atau terpaksa melakukan proses konseling ini? Sukarela Mas. Sukarela. Pak. Ya.
Selanjutnya proses konseling ini akan dilaksanakan selama satu sesi ya Mas, yang dimana satu sesi ini terdiri dari 1 kali 30 menit ya Mas. Ya, nanti saya akan mengingatkan kalau misalkan waktu sudah mau menunjukkan pukul 30 menit. Oke ya. Oke, bagaimana? Paham? Paham Pak, Paham. terima kasih. Oke. Baik, di sini saya akan nanya masalah apa sih yang sedang Masnya rasakan atau sedang terjadi di dalam diri Mas? Pertama-tama mungkin maksud dan tujuan saya datang ke sini Ya, dan bertemu dengan Bapak, saya ingin bercerita tentang keluh kesah hidup saya yang sedang dilema akan tentang cinta Pak. cinta. Iya, Ya, yang dimana saya ini sedang mengalami atau lebih tepatnya beberapa hari kemarin ya, mendapatkan atau melihat ya secara langsung bahwasanya pacar saya sendiri dijemput oleh cowok lain seperti itu. ya. Berarti Masnya ini memergoki pacar atau pasangan Mas ini secara langsung selingkuh di depan mata Mas. Yap. Ya, itu kalau boleh tahu kejadiannya di mana dan kapan Mas? Kebetulan kejadiannya itu di beberapa hari yang lalu ya Mas. Beberapa Pak. hari yang lalu. Ya. Ya, Dan itu tuh tepat pada hari dimana waktu sedang masuk waktu subuh, ya, dimana saya ingin berangkat kerja, ya, dan setelah itu saya lewat tempat kerja cewek saya Pak. ya. Nah dari situ saya mungkin sebelum berangkat pasti kan ngabarin cewek saya gitu ya, Iya, iya. kayak gimana gitu ngabarin. Iya. Setelah itu eh, nggak dibalas-balas sih Pak. Iya. Lihat saya mungkin dia masih sibuk gawenya, atau kan dia kerjanya retail, mungkin lagi apa sih namanya kalau closingan. Closingan. Closingan Ya. kayak gitu. Setelah itu kebetulan juga rute saya untuk pergi ke tempat pekerja ini lewat Pak, Melewati tokonya, toko cewek. toko tempat kerja cewek saya. Ya. Kayak gitu. Oke. Nah setelah mungkin ada 5 menit dari rumah saya dan kebetulan saya lewat toko dia, saya melihat motor Verja Pak. Ya motor Verja tuh kayak mungkin bisa dibilang motor selingkuhannya ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya jadi gimana ya, saya merasa dari situ nih saya langsung diam dulu, tidak langsung memergoki. Saya ngelihat bahwasanya dia ngapain aja, taunya dia tuh emang betul lagi closing Ya. ya. Kan tetapi di depannya itu sambil ditemani oleh si Seorang cowok lain, pria. seorang pria Ya. yang sambil mengelus-elus pipinya kan. Seperti itu, gimana saya nggak berpikiran yang enggak kan. Ya. Mana mungkin cowok yang pembeli kayak gitu kan. Ya. Nah kayak gitu. Setelah itu mungkin saya nggak udah merasa marah ya, atau kayak emosi lah bisa dibilang, dan saya langsung hampirin mereka berdua. Langsung menghampiri Saya. Setelah itu saya bicara kepada mereka berdua lebih tepatnya kepada cewek saya ya. Bahwasanya secara to the point bilang, oh kayak gini ya kamu di belakang aku. Seperti itu Pak. Jadi langsung to the point ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ceritanya. ya. Nah, perasaan Mas setelah Mas ngelihat langsung pasangan Mas apa sih dielus-elus pipinya oleh pria lain atau melakukan adegan yang emang romantis di depan Mas, itu bagaimana? Perasaan saya emang pasti sangat terpuruk lah ini Pak, karena gimana rasa sekecewanya seorang pria sih Pak kayak gitu ya. Ya. Ngelihat ceweknya sendiri tuh main belakang kayak gitu. Nah Ya. jadi mungkin itu salah satu faktor di hari itu juga saya nggak masuk kerja dan memilih buat ketemu teman-teman saya, buat cerita, dan tapi hasilnya nggak seperti apa yang saya pengenkan gitu. Nah, berarti yang Masnya inginkan itu apa sih?
Saya untuk saat ini seperti ingin mendapatkan gimana ya, semenjak dari kejadian kemarin yang saya rasakan ini tentang perselingkuhan ini, saya kayak pengen ngerasa dicintai secara tulus mas. Bahwasanya saya udah ngasih effort banyak ke cewek saya ini, yang kemarin mantan saya lebih tepatnya, akan tetapi mungkin apa kurang atau kayak gimana pak Ya, paham, gitu. Kayak saya memahami apa yang masnya rasakan, bahwa masnya ini sebenarnya ingin dicintai oleh pasangan mas ini sendiri. Berarti masnya ini menginginkan pasangan yang setia di dalam hidup mas ini. Oke. Dalam hidup mas sekarang ini, setelah mas memergoki pacar mas sendiri atau pasangan mas sendiri selingkuh dengan pria lain, itu apa yang masnya lakukan setelah daripada peristiwa tersebut, dan bagaimana masnya sekarang ini? Mungkin dari 3 hari sesudah kasus ini ya mas, pak, saya jadi bisa dibilang hilang arah pak. Hilang arah. Hilang arah Ya. seperti saya mendekati minum-minuman yang beralkohol seperti itu pak. Lalu sampai terjerumus mungkin ke hal-hal yang negatif lainnya lah pak. Oke, berarti itu tuh salah satu bentuk pelampiasan mas atau bagaimana? Itu termasuk bentuk pelampiasan saya, karena emang buat saya cerita ke teman itu gak ada dapat solusi. Yang ada saya malah diceng-cengin, buat apa kayak gitu, bla bla bla, lupain aja kan, sedangkan mereka nggak tahu perasaan saya pak. Oke, intinya mas ini kecewa ya sama pasangan mas, dan akhirnya masnya ini hilang arah, dan masnya ini tidak tahu harus ke siapa masnya ini bercerita, dan akhirnya masnya ini melampiaskan kekecewaan mas ini terhadap perilaku-perilaku yang emang tidak seharusnya dilakukan ya mas, seperti itu. Eh, saya mau nanya nih, setelah seperti itu masnya kan tadi sudah bilang kalau masnya ini hilang arah, masnya ini sudah minum minuman. Selain daripada minum minuman, ada hal yang emang lebih Mungkin nggak ada sih negatif? pak. Kayak rokok juga sekarang semakin per hari itu bisa 2 bungkus kayak gitu, karena saking gabutnya saya nih kan. Apalagi saya pacaran tuh lebih dari 3 tahun ya pak, yang Lebih dari 3 tahun. yang notabene itu pasti udah lama banget. Yang pada intinya saya pengen, berharap sih dari hubungan yang ini tuh pengen ke jenjang lebih serius kayak gitu Ya, tapi pada akhirnya mereka pihak cewek saya ini malah selingkuh gitu. Oke, berarti sebenarnya keinginan mas di sini udah cukup bagus, udah cukup baik, karena masnya ini menginginkan hal yang emang baik di dalam hidup mas, yaitu dicintai secara tulus oleh pasangan mas itu sendiri, sedangkan masnya itu belum mendapatkannya dari pasangan sebelumnya, yaitu mantan mas itu sendiri. Dan akhirnya masnya itu karena masnya itu dipatahkan harapan mas, akhirnya masnya itu kecewa berat ya mas, dan akhirnya masnya ini hilang arah. Dan sebenarnya kayak gini mas, masnya ini boleh kecewa ya mas, masnya ini boleh apa ya, marah, sedih, karena masnya ini melihat pasangan yang dicintai oleh mas sendiri dengan tulus mengkhianati mas. Tapi masnya harus bisa melihat saat ini hidup mas saat ini, jangan sampai gara-gara hal seperti itu masnya bisa merusak kehidupan pada saat ini ya mas. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih mas, apakah ketika masnya ini melakukan hal yang seperti tadi masnya sebutkan, seperti minum minuman beralkohol, merokok tanpa tahu aturan, terus pokoknya tindakan-tindakan negatif lainnya sebagai bentuk pelampiasan, apakah mas akan mudah mencapai keinginan mas yang tadi sebutkan, yaitu ingin dicintai oleh seorang yang tulus? Apakah ada wanita yang uh, mencintai mas dengan tulus nanti kalau misalkan mas masih seperti ini, masih melakukan hal-hal yang emang uh, menurut saya tidak seharusnya dilakukan? Mungkin kayak gimana ya pak. Mungkin untuk saat ini saya hanya ingin mendapatkan ketenangan pak. Dari kejadian kemarin kan membuat saya bisa dibilang trauma ya pak, Ya. akan
untuk mengenal lagi seorang perempuan gitu Pak. Oke. Seperti itu Pak. Oke, berarti masnya ini sebenarnya untuk sekarang ini hanya ingin ketenangan saja, dan sebenarnya yang harus diperbaiki atau yang harus diperbaiki ke depannya itu sebenarnya rasa daripada kekecewaan itu sendiri, yang emang menurut saya perlu adanya kegiatan yang emang harus eh, dilakukan oleh masnya sendiri, yang emang untuk mengalihkan perasaan kecewa yang sedang masnya alami. Nah, masnya ini sudah punya rencana atau tidak untuk melakukan hal itu, kegiatan-kegiatan yang memang uh, bisa dilakukan oleh mas itu sendiri, yang emang nantinya mas itu bisa move on gitu dari pasangan mas. Eh, Gimana ya, ya namanya orang baru putus cinta ya Pak Ya, pasti belum ada terpikir ke arah situ. belum Jadi terpikir. Ya, berarti masnya itu masih belum tahu mau ngapain buat menghilangkan rasa kekecewaan dan move on dari pasangan mas sebelumnya. Belum tahu ya mas? ya belum tahu. Ya, baik, saya mengerti apa yang masnya rasakan, kekecewaan seperti apa yang masnya rasakan, dan di sini saya berusaha memahami kondisi mas sendiri sekarang ini, dan di sini saya eh, menyarankan agar mas mencari kegiatan-kegiatan yang memang bisa membuat masnya ini teralihkan daripada kekecewaan yang sudah dialami sekarang. Seperti misalkan masnya itu punya hobi, Ya, punya. punya. Kalau buat tahu hobinya apa? Kebetulan saya juga sering main futsal sih Main Pak. futsal. Nah, itu bisa dijadikan salah satu cara untuk masnya ini menghilangkan atau melupakan lah, intinya melupakan eh, peristiwa yang memang sudah terjadi di kehidupan, peristiwa menyedihkan yang memang sudah terjadi di kehidupan mas itu sendiri. Nah, mungkin dengan bermain futsal dengan teman-teman mas itu bisa menciptakan kesenangan sendiri, kesenangan yang emang diciptakan ketika bermain futsal, dan kesenangan itu bisa membuat pikiran mas itu jadi teralihkan, jadi masnya itu tidak terus-terusan memikirkan peristiwa masnya ini pada saat dihianati oleh pasangan mas gitu. Jadi pada intinya mungkin saya harus ubah pola hidup saya menjadi lebih tepatnya kayak nyembuhin diri sendiri ya Pak ya. Ya, bisa dibilang seperti itu sih mas, lebih ke menyibukkan dengan hal yang emang positif. Ya, dengan hal yang emang positif, dan hal itu berpotensi untuk menghilangkan peristiwa-peristiwa yang ada, peristiwa-peristiwa negatif yang emang ada di pikiran mas gitu. Tapi dengan saya melakukan hobi-hobi tersebut itu memang mungkin bisa meringankan atau bisa melupakan sejenak nih Pak. Akan tetapi kan mungkin setelah sampai pulang mungkin atau kayak gimana saya kan pasti terpikir lagi, atau setelah mau tidur kan pasti ada bengongnya dikit ya Pak. Nah pasti itu ada sedikit lagi nih buat kepikiran tentang dia. Nah itu kayak gimana ya biar saya tuh nggak terdistract terus sama pikiran-pikiran tentang mantan saya ini. Oke, salah satu caranya itu kan seperti tadi ya, dengan mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebenarnya banyak cara untuk mengalihkan kegiatan pikiran-pikiran yang emang menghantui atau merusak pikiran mas itu sendiri, yaitu gara-gara masnya ini dihianati, akhirnya masnya itu kepikiran terus ya mas. Iya. Dan masnya itu belum tahu setelah masnya itu, ketika masnya itu sendiri, pikiran itu datang lagi gitu ya mas. Nah, itu berarti masnya itu belum benar-benar menerima keadaan daripada peristiwa yang sudah terjadi. Nah, intinya di sini yaitu masnya itu harus bisa mencoba menerima, karena menerima itu menurut saya emang sulit ya mas. Mengikhlaskan itu emang sulit, tapi harus ada yang namanya paksaan di dalam diri mas untuk mengikhlaskan peristiwa itu, mengikhlaskan pasangan mas itu sendiri, mantan atau bisa dibilang mantan mas.
Karena kalau misalkan kita tidak seperti itu, ya kita akan berlarut-larut dalam kesedihan, akan terus memikirkan pasangan Mas yang emang berkhianat terhadap Mas. Jadi intinya mencoba menerima dan mengikhlaskan Mas. Jadi kalau misalkan Masnya itu belum bisa, ya memang mengikhlaskan itu sulit, tapi menurut saya ada hal yang emang harus dipaksakan untuk mengikhlaskan kejadian tersebut, Mas. Oke. Sebenarnya saya mau makasih ya Pak, selama percakapan saya dengan Bapak tadi mungkin ada sedikit rasa untuk ingin merubah pola hidup saya yang tadinya hilang arah, jadi pengen gimana ya, pengen memperbaiki lah sedikit demi sedikit mungkin kayak gitu Pak. Alhamdulillah kalau misalkan Masnya ini sudah sedikit terbuka pikirannya untuk menghilangkan rasa kecewaan itu ya Mas. Saya selalu berdoa yang terbaik untuk Masnya sendiri agar Masnya itu bisa melupakan peristiwa yang emang terjadi, peristiwa menyedihkan yang emang terjadi di kehidupan Mas. Semoga kedepannya Masnya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya ingin bertanya di sini, setelah melakukan konseling ini apakah Masnya merasa lebih baik? Lebih dari baik sih Pak, dan itu kayak gitu. Alhamdulillah kalau misalkan Masnya ini bisa merasa lebih baik ya Mas. Nah, dikarenakan sekarang waktu sudah uh, hampir lebih dari 30 menit, di awal juga saya sudah bilang kalau misalkan sesi konseling ini dalam satu sesi ini hanya 1 dikali 30 menit, dan mungkin cukup di sini saja percakapan atau proses konseling yang kita lakukan, dan semoga kedepannya Masnya ini bisa memperbaiki hal-hal yang emang perlu diperbaiki. Baik Mas, sebelum akhirnya sesi konseling ini berakhir, saya di sini punya sebuah kertas yang memang harus Mas isi untuk Masnya agar bisa lebih mengerti dan lebih paham atas apa yang sekarang terjadi di dalam diri Mas. Oke, baik. Oke, di sini ada kertas yang memang harus Mas isi. Di sini ada wants, yaitu keinginan Mas sekarang ini, dan di sini ada doing. Doing itu adalah kegiatan atau apa yang dilakukan Mas sekarang ini. Terus ada evaluasi. Di sini Masnya mengevaluasi apa yang sudah Masnya lakukan. Oke, Bisa diulang nggak Pak? Soalnya saya masih kurang mengerti Pak. kurang mengerti ya. Oke. Di sini kan ada wants. Oke, Wants itu keinginan. Oke. Keinginan Mas ini di dalam hidup Mas ini apa sih? Tadi kan Masnya bilang kalau misalkan Masnya ini ingin dicintai oleh pasangan yang memang tulus mencintai Mas. Nah, di sini Masnya bisa menuliskan hal itu, keinginan yang emang Mas inginkan. Setelah itu ada doing. Doing itu hal yang emang dilakukan Mas. Oke. Contohnya kayak seperti tadi yang dilakukan Mas itu seperti Masnya ini melampiaskan kekecewaan Mas dengan cara Masnya ini minum beralkohol, dan atau juga merokok secara berlebihan. Ya, merokok secara berlebihan itu bisa dituliskan di situ. Nah, setelah itu ada evaluasi atau evaluation. Evaluation itu adalah evaluasi atas tindakan yang emang sudah Masnya lakukan. Nah, tindakan ini tuh sudah benar atau belum sih saya lakukan untuk mencapai keinginan saya itu. Kalau misalkan menurut Mas sudah benar, ya sudah Masnya evaluasi tindakan tersebut. Kalau misalkan menurut Mas belum benar, ya udah Masnya itu tulis kalau misalkan kegiatan yang sudah saya lakukan ini memang sebenarnya belum benar, tapi karena apa Masnya itu melakukan. Oke. Jadi pada intinya kalau di terakhir ini ada evaluasi ya, Iya, tentang perjalanan perubahan hidup saya. Iya, seperti itu kurang lebih ya Mas. Nah, setelah itu ada planning. Rencana. Iya, rencana yang memang ingin Masnya lakukan nih untuk mencapai keinginan itu, atau untuk menghilangkan perasaan kecewa di dalam diri Mas. Masnya itu punya rencana gak sih, rencana sendiri yang memang Masnya ini
ingin rancang untuk kedepannya, ini boleh dituliskan di sini mas. Oke. Paham? Paham. Masnya punya pulpen? Nggak ada sih pak. Nggak ada Ya. Oke, bentar saya ngambil pulpen dulu ya. Boleh pak. Saya sambil lihat gak apa-apa ya. Boleh. Ini mas pulpennya. Oh ya. Mohon maaf lama ya. Terima kasih ya pak. Ya, silakan diisi ya mas. Nah itu mungkin diisi dengan keinginan mas. Bentar ya pak, saya rada lama. Ya, oke. Soalnya panjang. Masnya ini mau minum atau gimana? Boleh pak, boleh. Ya. Minum apa? Kalau Air putih aja pak. air putih Ya. ya. Nanti saya ambilkan ya. Boleh pak. Ini mas minumnya, silakan diminum. Oke pak, terima kasih ya pak. Sambil ngerjain itu boleh masnya sambil minum. Oke. Takutnya tadi haus kan, udah ngobrol banyak. Sebentar lagi beres pak. Ya. Nah pak, coba dilihat. Oke. Saya lihat ya. Tapi saya mau minum dulu. Haus. Oke, boleh. Oke, di sini kan ada wants ya, keinginan mas. Di sini masnya menuliskan bahwa keinginan masnya itu seperti hal ya tadi ya, diceritakan Ya. kalau masnya ini ingin dicintai oleh pasangan Ya. yang tulus ya mas. Intinya kayak gitu. Dan mas ini ingin mencari pasangan yang emang setia dengan mas. Ya. Nah selanjutnya itu adalah ada doing, hal yang emang dilakukan. Di sini ada hal yang dilakukan setelah peristiwa tersebut itu masnya itu ada hal yang negatif sama positif ya mas. Ya, Di sini ada hal negatifnya itu seperti yang disebutkan tadi, masnya ini lebih sering minum minuman beralkohol. Ya, dan juga sering merokok yang Ya, secara masih berlebihan sering pak. merokok secara berlebihan. Dan di sini juga masih ada hal yang positif mas. Masnya itu masih menyempatkan untuk apa sih, olahraga ya mas. Iya, olahraga itu. Ya, masih menyempatkan untuk olahraga. Oke. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Masnya ini bisa dilihat kalau di sini masnya itu sudah mengetahui kalau misalkan tindakan yang tadi masnya lakukan itu salah. Oke, tapi masnya ini masih belum bisa mengontrol ya mas, intinya. Oke, itu sebagai bahan evaluasi untuk mas itu sendiri ya. Terus ada planning. Di sini masnya sudah menuliskan beberapa rencana yang emang ingin masnya lakukan untuk kedepannya. Di sini salah satunya adalah dengan berkegiatan positif, seperti misalkan tadi hobi mas itu main futsal ya. Main futsal. Ya, main futsal dengan teman-teman yang emang nantinya bisa menimbulkan suasana senang dengan teman-teman dan akhirnya bisa mengganti pikiran yang emang mengganggu mas itu sendiri dengan kesenangan dalam bermain futsal. Oke, itu saja mungkin tindakan ini dilakukan agar mas ini lebih memahami tentang diri mas itu sendiri, agar mas ini tahu akan kebutuhan dasar dari hidup mas itu sendiri. Oke, mungkin sesi konseling ini sudah cukup ya mas, karena mengingat waktu juga sudah 30 menit. Oke. Dan di sini kalau memang masnya masih perlu konseling lanjutan, masnya bisa menghubungi saya kembali untuk melakukan pertemuan lanjutan yang emang nanti bisa dijadwalkan oleh kita nantinya. Berarti selepas konseling ini saya bisa meminta nomor bapak ya? Boleh, nanti saya share nomor WA saya, nanti hubungi saya kalau misalkan kita butuh janjian lagi nih buat melakukan proses konseling ini ya mas. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ya mas kalau misalkan
dalam proses konseling ini ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih Mas. Terima kasih juga ya Pak. Ya, oke.